Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermimpi menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salah satu hal yang ikhtilaf. Kelompok yang menganggap salah satu jalan untuk mendapatkan hidayah melalui mimpi pun mempunyai dasar. Seperti contoh yang kami baca dari kitab Taktiril Anam yang ditulis oleh Syekh Abdul Ghani An-Nablusi, halaman 213 juz 2. Imam An-Nablusi di sini menyebutkan beberapa hadis yang menerangkan keistimewaan bermimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warada fil hadis annahu qol man ra'a fil manam fasayarani fil yaqdah fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Kata Nabi dalam salah satu hadis sahih bahwa siapa yang bermimpi ketemu saya maka dia bakal ketemu saya dalam wujud yang nyata, sebab syaitan tidak akan mampu menjelma wujud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syaitan akan terbakar ketika meniru wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa fi riwayatin man ra'ani faqad ra'ani haqqo. Siapa yang melihatku di dalam mimpi maka atau di dalam kenyataan apalagi maka benar-benar dia telah melihatku. Wa fi riwayati Anas, dan ada lagi sebuah riwayat dari sahabat Anas, man ra'ani fil manam falayyadkhulan nar. Siapa yang bermimpi ketemu dengan saya maka dia tidak akan masuk neraka. Artinya dia akan mendapatkan hidayah untuk melakukan hal-hal yang menyebabkan dia tidak masuk neraka. Ada riwayatin, ada riwayat lagi, man ra'ani fi manamihi faqad ra'ani haqqan wala yang bagi li syaiton ayyatasawwara bi surati. Hampir sama artinya bahwa siapa yang bermimpi denganku maka dia hakikatnya memang bertemu dengan aku, karena setan tidak akan bisa menjelma menjadi aku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada ini menurut saya satu cara berislam yang tidak bisa dilacak oleh orang-orang yang hanya tekstual. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai cara untuk menjaga agamanya, yaitu dengan satu cara yang cara itu tidak dipercaya oleh orang-orang tekstual atau orang-orang non-muslim yang mereka memahami Islam. Seperti mimpi ini. Mimpi ini tidak diterima oleh kaum orientalis, juga tidak diterima oleh orang-orang Wahabi, karena mimpi ini dianggap sesuatu yang tidak bisa dilegalkan menurut cara agama. Justru disinilah letak di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga agamanya. Ada hal-hal tertentu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpi, dan hal itu tidak akan diyakini oleh orang lain, akan tetapi diyakini oleh umat muslim. Salah satu kejadian yang pernah menghebohkan di dunia Islam yaitu kasus kitab Ihya Ulumuddin yang menjadi kontroversi
oleh ulama-ulama pada waktu itu. Sebagian ulama menganggap bahwa kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali ini adalah karya yang monumental, yang mampu menghadirkan Islam hanya bukan tataran fisik, bukan tataran yang bisa dilihat mata, akan tetapi Islam mempunyai ruh, mempunyai jiwa, mempunyai satu mampu menghadirkan ketenangan batin. Imam Ghazali menceritakan, menuangkan gagasan-gagasan Islam dalam bentuk ruh tersebut, bisa menemukan ruhnya tersebut di kitab yang namanya Ihya Ulumuddin. Akan tetapi tidak kalah kerasnya orang-orang yang menentang kitab Ihya Ulumuddin ini, kemudian mereka menganggap bahwa Ihya ini adalah kumpulan dari karya Imam Ghazali yang memuat bid'ah, memuat hal-hal yang khurafat, menampung hadis-hadis dhaif, apalagi hadis-hadis palsu. Saya kira wajar tuduhan seperti itu bagi kalangan yang anti, bagi kalangan yang tidak menerima Imam Ghazali. Akan tetapi ada satu cerita unik yang kaitannya dengan mimpi Rasulullah SAW. Ada ulama salah satu negara yang pro kontra sangat keras pada waktu itu menyikapi karya Imam Ghazali adalah negara Maroko. Sebagian yang pro, sebagian ada yang kontra. Salah satu ulama yang kontra terhadap karya Imam Ghazali adalah Syekh Abul Hasan Ibni Hirzim. Syekh Abul Hasan Ibnu Hirzim ini satu hari membaca karangan Imam Al-Ghazali, kemudian menelaah, kemudian mengambil satu kesimpulan bahwa memang karya Imam Ghazali ini benar-benar bid'ah, seperti apa yang dituduhkan masyarakat. Kemudian Syekh Abul Hasan Ibnu Hirzim ini bekerja sama dengan pemerintah Maroko sekarang, kalau dulu namanya Al-Arabi. Itu kemudian mengumpulkan mengadakan satu pelarangan untuk mengkaji kitab Ihya, kemudian mengumumkan bagi siapa saja masyarakat yang mempunyai kitab Ihya segera dikumpulkan. Akhirnya kitab Ihya dikumpulkan pada hari Kamis dan akan ada rencana pembakaran secara massal kitab Ihya. Bagi ulama atau masyarakat yang menyimpan kitab Ihya akan tetapi tidak dikumpulkan, maka akan ada hukuman yang tegas, kata Abul Hasan Ibni Hirzim. Malam Jumat, Abul Hasan Ibni Hirzim mimpi ketemu Rasulullah SAW dalam satu tidurnya. Rasulullah didampingi Abu Bakar As-Siddiq, didampingi Umar Ibn Khattab. Di pojokan masjid itu ada Imam Ghazali yang sedang memegang kitab Ihya, karya monumentalnya itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Imam Ghazali tentang kitab Ihya yang menjadi polemik masyarakat pada waktu itu. Benarkah itu Imam Ghazali, karyamu itu banyak kesesatan, banyak kebid'ahan? Kemudian Imam Al-Ghazali maju kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ini kitab karyaku Ihya Ulumuddin. Kalau memang ini mengandung kesesatan, mengandung kebid'ahan,
saya mohon bimbinganmu. Akan tetapi kalau memang kitab Ihya Ulumuddin ini adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang sesuai dengan ajaranmu, maka saya mohon bantuanmu untuk membantuku menyelesaikan masalah atau terselamatkan dari orang-orang yang menentangku ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca pelan-pelan kitab Ihya Ulumuddin itu, dibaca, ditelaah, difahami. Kemudian Rasulullah setelah membaca, beliau bersabda, wallah anna hadza syai'un hasan. Ini demi Allah ini hal yang baik. Setelah Rasulullah mengkaji mentelaah itu, kemudian kitab itu diberikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk dilihat, dibaca dan ditelaah seperti Rasulullah. Kemudian Abu Bakar selesai mentelaah, Abu Bakar berkomentar, na'am walladzi ba'atsaka bil haqq ya Rasulullah innahu lahasan. Sama, Abu Bakar pun mengucapkan hal yang sama, memberikan komentar positif. Benar ya Rasulullah, demi zat yang mengutusmu dengan hak, bahwa ini kitab Al-Ghazali ini hal yang bagus. Begitu juga Umar ibn Khattab. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Abu Hasan ibn Khirzihim yang telah menuduh kitab Imam Ghazali itu adalah kitab bid'ah, kitab khurafat, kitab yang mengandung hadis-hadis maudhu. Kemudian Abu Hasan ibnu Khirzihim dihukum oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dicambuk. Setelah mendapatkan 15 cambukan, kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memohon kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, mohon untuk diberi maaf Abu Hasan ibni Khirzihim ini, karena dia walaupun keliru, akan tetapi kelirunya adalah memahami ajaranmu. Kelirunya adalah dalam rangka dia mencari kebenaran dalam agamamu. Kemudian Rasulullah menghentikan hukuman terhadap Abu Hasan ibni Khirzihim. Kemudian Abu Hasan ibni Khirzihim terbangun dari mimpinya. Setelah terbangun dari mimpinya, anehnya bahwa bekas pukulan-pukulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengenai punggungnya masih terasa sakit, dan dilihatnya punggung tersebut masih ada bekas-bekas hitamnya, bekas-bekas pukulannya. Ini membuktikan bahwa mimpi ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah sekedar mimpi, akan tetapi satu cara Allah Subhanahu Wa Taala memberikan informasi langit terhadap orang-orang yang dicintainya dan orang-orang yang akan mendapatkan hidayah. Saya kira itu penting informasi untuk orang-orang yang mengecam dan orang-orang yang tidak setuju dan orang-orang yang menganggap bid'ah kitab Imam Al-Ghazali, agar segera memperbaiki prasangka-prasangka buruknya terhadap Imam Ghazali. Wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.